Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rika Suryati Marpaung. Saya adalah seorang guru agama Katolik di SD Negeri 11 Huta Ginjang. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan Bat 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 253091465. Pada kesempatan hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, akan menjalani ujian kinerja secara luring di SD Negeri 11 Huta Ginjang dengan materi Sakramen Tobat dengan model pembelajaran PJBL. Mari kita saksikan video pembelajaran hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Baik, hari ini kita kembali bertemu lagi anak-anak ibu. Coba semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran semuanya berdiri yuk. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Semua anak-anak ibu coba berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Sakramen Tobat, dosa kita yang berat diampuni, dimaafkan. Dengan sakramen Tobat, kita kembali dekat dengan Allah yang Esa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Coba anak-anak ibu, satu orang maju ke depan untuk memimpin doa. Ya Bang. Semuanya lipat tanganmu. Kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala dosa kami adalah berkali karena berhalang. Tetapi itu mengapa Tuhan dan nama Yesus Kristus Yusuf. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali ke tempat. Terima kasih kepada Abang Arta sudah memimpin doa pembuka kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu. Anak-anak ibu semuanya hadir? Hadir, Bu. Nah, anak ibu ternyata semuanya hadir. Nah, karena semuanya hadir, pasti semuanya sudah mempersiapkan diri untuk pembelajaran hari ini. Nah, anak ibu coba semangat dulu. Coba semua berdiri, bangkit berdiri. Udah? Nah, kita ice breathing dulu ya. Coba. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes, yes. Tepuk 3. Oke, gitu kan? Oke ya. Kembali duduk tempat. Sudah. Nah, anak-anak ibu, sebelumnya kita sudah belajar tentang sakramen Ekaristi. Nah, hari ini kita akan belajar kembali pembelajaran tentang sakramen Tobat, ya. Hari ini kita akan belajar tentang sakramen Tobat. Nah, sebelum kita mempelajari sakramen Tobat, kita akan membahas kembali pembelajaran sebelumnya. Coba anak-anak ibu tanya dulu, siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Tentang apa? Tentang tadi ibu bilang kan tentang sakramen Ekaristi. Tentang sakramen Ekaristi. Nah, yang ibu tanyakan tentang pembelajaran sebelumnya itu apa yang dimaksud dengan sakramen Ekaristi? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Tinggi. Oke, Abang Immanuel. Coba, apa itu sakramen Ekaristi?
Ekaristi? Buat suaranya, Pak. Penerimaan tubuh dan darah Kristus dan Tuhan. Penerimaan sakramen Ekaristi itu adalah penerimaan tubuh dan darah Kristus. Kemudian, bagaimana sih sikap kita jika kita merayakan Ekaristi itu? Coba siapa yang bisa menjawab? Baik, kuat suaranya Intan. Sikap kita harus sopan. Sikap kita itu harus hormat ya. Anak-anak ibu masih ingat kan? Kemarin sudah kita bahas. Sikap kita itu harus hormat dan sopan ya. Kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang sakramen tobat. Tapi sebelum itu, anak-anak ibu mau bertanya dulu. Ya, ibu mau bertanya dulu, pernahkah kamu berbuat salah kepada orang tuamu atau temanmu? Pernah? Coba angkat tangannya. Jika pernah, angkat tanganmu. Pernah atau tidak? Pernah. Coba turunkan tangannya. Pernah. Kemudian, bagaimana perasaanmu setelah berbuat salah? Ayo, Sergio. Bagaimana perasaannya, Sergio? Merasa salah dan meminta maaf. Merasa kalau perbuatan itu salah dia meminta maaf ya. Si Sergio katanya meminta maaf. Kemudian selanjutnya, apa yang kamu lakukan supaya hubunganmu dengan mereka menjadi kembali baik? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, Malur. Meminta maaf dan tidak mengulangi. Meminta maaf dan tidak mengulang lagi ya. Jika kita berbuat salah, kita harus meminta maaf. Tapi jangan diulang kembali, boleh kan? Bolehlah, harus bisa. Nah, hari ini tadi kita belajar tentang sakramen tobat. Ini tujuannya ya. Anak-anak ibu coba perhatikan supaya kita bisa tahu kemana arah pembelajaran kita hari ini. Coba kasih ya. Coba anak-anak ibu perhatikan semua ke depan. Yang pertama itu, peserta didik mengenal makna sakramen tobat sebagai tanda kasih dan pengampunan Allah ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perumpamaan domba yang hilang. Yang ketiga, kuasa Yesus, menjelaskan kuasa Yesus memberi pengampunan dosa ya. Itu terdapat dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Nah, karena kita akan bahas ke sana, kita akan menonton video perumpamaan tentang domba yang hilang. Anak-anak ibu coba fokus ke depan ya. Perhatikan bagus-bagus karena apa? Nanti setelah ini kita akan berkelompok menjawab pertanyaan yang telah ibu sediakan di LKPD ya. Sudah ibu sediakan di LKPD. Coba semua perhatikan ke sebentar ya. Coba semua menontonnya. Domba yang hilang ya. Orang-orang banyak seringkali datang kepada Yesus untuk mendengar pengajarannya. Ada pemungut cukai, juga ada orang berdosa. Tapi ada juga sekelompok orang yang merasa diri lebih suci. Mereka tidak senang melihat Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa. Dan mereka mulai bersungut-sungut mengkritik Yesus. Sampai akhirnya, ia menemukannya. Dengan penuh sukacita, gembala itu mengangkat domba kecil itu dan memikulnya di atas bahunya. Ia pulang dan mengajak teman-temannya bersukacita. Karena satu domba yang hilang telah ditemukan. Kita semua pernah seperti domba yang tersesat karena dosa. Tapi Yesus, Sang Gembala yang baik, datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Dan ketika kita kembali kepadanya, seluruh surga bersukacita. Karena bagi Yesus, tidak ada yang terlalu kecil untuk diselamatkan. Semua sudah kita tonton dengan baik dan jelas. Nah, kita tadi sudah menonton tentang domba yang hilang.
domba yang hilang. Tapi sebelum itu ibu mau anak-anak ibu buat dulu diskusi kelompok. Nah, sambil menceritakannya nanti ketika kembali berdiskusi, habis berdiskusi ini akan membagikan LKPD ini. Ini LKPD di sini sudah ada, ibu sediakan pertanyaan. Nanti anak-anak ibu menjawab berkelompok harus sama jawabannya ya. Ibu bagikan sekarang ya. Harus sama nanti jawabannya berkelompok dan menulisnya harus rapi ya. Sambil nanti menjawab pertanyaannya akan ibu putar kembali videonya. Ya. Nah, itu menjawabnya berkelompok. Ini tadi kelompok 1, ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Nanti setiap kelompok setelah menjawabnya, ibu mau selain menulis LKPD ini nanti menceritakan kembali, karena ibu akan sambil menayangkan video itu, video anak domba yang hilang, nanti akan kembali diceritakan setiap kelompok. Jadi tentukan nanti siapa yang menceritakannya ya. Oke, bisa ya? Boleh ya? Oke, sudah bisa dimulai. Mulai dikerjakan ya. Gak hafal tentang cerita anak domba tadi kan? Ya bisa ya. Nanti satu orang tentukan siapa yang akan menceritakan. Orang-orang banyak seringkali datang kepada Yesus untuk mendengar pengajarannya, dan mereka mulai bersungut-sungut mengkritik Yesus. Untuk menjawab mereka, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Ia berkata, ada seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Tapi suatu hari, satu dombanya hilang. Kita semua pernah seperti domba yang tersesat karena dosa. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, biar kita presentasikan kelompoknya. Biar dimulai dari kelompok 1. Kalau sudah, biar kita maju ya untuk mempresentasikan hasil karya kita, pembelajaran kita. Sudah selesai, majulah dari kelompok 1. Kelompok 1 maju 3 orang mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, bawa gambar yang terbaik. Satu aja kertasnya, kertas jawabannya. Ayo. Mengapa orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut? Jawabannya karena mereka tidak suka melihat orang berdosa bersama. Nah, jawaban mereka adalah karena mereka tidak suka orang berdosa bergaul dengan Yesus. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa yang bisa dilakukan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ketika datang kepada Yesus? Jawabannya bersungut-sungut. Sekarang jawaban nomor 3. Apa perumpamaan yang diberikan Yesus? Menceritakan domba yang hilang. Buat suaranya, 1, 2 ya. Menceritakan domba yang hilang. Dan nomor 4. Menurut kalian, apa maksud dari perumpamaan tentang domba yang hilang? Yang coba tunjukkan mana tadi gambarnya. Satu aja. Satu yang terbaik. Tempelkan di depan. Biar kita nanti perhatikan semua. Nah, Intan. Biar semua melihat. Sudah, itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Sekarang mari kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2. Pertanyaan yang pertama tadi, mengapa orang-orang Farisi dan ahli
agar kita selalu berusaha. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kembali ke tempat. Mana gambarnya? Satu orang yang terbaik tunjuk gambarnya ditempelkan ya. Oke, ya. Kelompok 3 sudah. Ya, kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 3. Mengapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungguh-sungguh? Jawab yang sama-sama. 1, 2 ya. Nomor 2, apa yang bisa dilakukan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Banyak orang-orang mendengar Yesus berkata. Yang ketiga, apa perumpamaan yang diberikan Yesus? Tentang anak domba yang hilang. Perumpamaan tentang anak domba yang hilang. Yang keempat, menurut kalian apa maksud dari perumpamaan tentang domba yang hilang? Menurut mereka katanya perumpamaan itu mengacukan kepada kita supaya kita tidak tinggal diam. Ya, kembali ke tempat. Saya kumpulkan di sini. Nah, gambarnya satu orang tempelkan ke sana. Mana yang paling baik menurut kelompok? Tempelkan. Ayo. Ini nah. Tempelkan di depan. Sudah? Tempelkan di depan saya. Sudah? Ya. Coba perhatian semuanya. Coba semua berdiri. Semua berdiri, kita ice breaking dulu ya. Oke, ice breakingnya seperti ini aja. Oke, perhatikan yang di depan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Oke, bisa? Bisa? Coba ulang. Coba Tepuk ulang. 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Bisa ya? Oke, kembali duduk ke tempat. Nah, dengarkan anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu tadi kita sudah membahas tentang perumpamaan anak yang hilang. Patra, coba perhatikan ke depan sayang. Perumpamaan domba yang hilang terdapat dalam Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7. Coba kita baca sama-sama, kelihatan semua. Yang pertama, coba 1, 2, 3 ya. Yesus menceritakan tentang domba Yang mencari dombanya yang hilang. Yang kedua, gembala itu menggambarkan kasih Allah yang tidak ingin satupun anaknya binasa. Yang ketiga, Allah selalu 1, 2 ya. Allah selalu Mencari dan mengampuni orang berdosa yang mau bertobat. Oke, itulah kisah perumpamaan tentang yang hilang. Kemudian di dalam Injil Yohanes juga, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 dikatakan itu Yesus memberi kuasa mengampuni dosa. Itu terdapat dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Yesus berkata kepada muridnya, terimalah Roh Kudus. Kemudian, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya juga akan diampuni. Yang ketiga, kuasa ini diteruskan kepada imam dalam gereja melalui sakramen tobat. Itulah yang kita pelajari hari ini. Kemudian, makna dari sakramen tobat. Anak-anak ibu, makna dari sakramen tobat itu adalah tanda bahwa kasih Allah yang mengampuni
bahwa dan menyesali dosa ya, menyadari bahwa kita berdosa, kemudian mengaku dosa. Kita mau mengakui dosa kita. Kemudian mendengarkan nasihat imam atau pastor ya. Selanjutnya menerima absolusi atau pengampunan. Selanjutnya melakukan penitensi atau tindakan tobat. Disinilah kita, kalau kita mengakui kesalahan kita kepada teman kita, baiklah kita tidak mengulangi kembali dan menyadari bahwa kita sudah berdosa dan meminta maaf, tapi jangan diulangi kembali ya. Tidak diulangi kembali. Sikap hidup sehat, hidup setelah tobat. Ini tadi yang Ibu bilang itu. Berusaha menjadi anak yang baik. Anak-anak ibu kita harus berusaha menjadi anak yang baik. Kemudian kita juga mau meminta maaf. Kalau kita salah, anugerah. Kalau kita salah, baiknya Sofia, kita harus minta maaf. Kemudian berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Mau kita berdoa. Kemudian hidup dalam damai dan kasih. Tahu kasih? Kalau dibilang kasih itu, di dalam kasih itu sudah ada kedamaian. Di dalam kasih itu sudah ada pertobatan ya. Sudah ada juga kebaikan. Nah, kita sudah masuk ke refleksi. Ya, kita sudah masuk kegiatan refleksi. Anak-anak ibu, apakah aku sudah meminta maaf saat berbuat salah? Apakah kamu sebagai anak-anak dengarkan tanpa terkecuali? Coba renungkan dalam hatimu. Seperti di gambar ini. Ya, coba lihat gambar di depan ini. Apakah kamu sudah minta maaf saat kamu berbuat salah? Kamu sadari kesalahanmu? Ya, dengarkan dulu ibu. Apakah, jangan ada dulu gosok-gosok yang lain. Dengarkan dulu ke depan ini ya. Coba hayati dalam dirimu, renungkan. Apakah kamu itu sudah minta maaf saat kamu itu berbuat salah? Coba ingat dirimu pribadi. Siapanya ini namanya? Patra. Kemudian, apakah aku mau mengampuni teman yang menyakiti aku? Ketika kawanmu berbuat salah kepadamu, apakah kau mau mengampuni? Apakah kau mau mengampuni? Ini adalah permenungan untuk kita. Renungkan untuk diri masing-masing. Nah, Ibu, udah selesai pembelajaran kita. Tugasmu nanti di rumah, yaitu susunan doa tobat dalam sebuah karton dan dihiasi dengan warna yang menarik. Oke? Nah, sudah selesai pertemuan kita hari ini. Coba ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Ada yang tidak dimengerti? Ada pertanyaan? Tidak. Berarti semua anak-anak ibu hebat ya. Paham, hebat. Coba tepuk semangat dulu untuk kita semua. Tepuk semangat. Harus semua semangat. Coba ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan. Berarti anak-anak ibu hebat. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Berarti anak-anak ibu hebat. Oke, karena sudah selesai pembelajaran kita hari ini dan akan kita akhiri dengan lagu dan doa. Sebelumnya itu kita berdoa dulu, baru kita nanti lagu penutup. Yuk, kita berdoa, akan ibu pimpin. Doanya coba lipat tangannya dengan baik. Sikap doa yang baik anak-anak ibu, lipat tangannya dengan baik, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu
Atas segala cinta kasih-Mu, kami telah selesai belajar bersama anak-anak didik kami. Semoga Tuhan apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kami. Semoga kami juga mau menyadari bahwa kami yang membuat kesalahan membutuhkan pengampunan dari kasih-Mu, dan kami juga mau bertobat dan mengakui kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi ya, semua berdiri. Kita bertemu besok kembali.